Assalamualaikum. Masih bersama saya, Ibu Betty, di mata kuliah metode numerik. Jadi, pada pembahasan kali ini masih tentang solusi persamaan nirlanjar, ya, tetapi menggunakan metode regulavalsi. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang solusi persamaan nirlanjar metode tertutup, ya, ada dua cara mencari solusinya, yaitu metode tertutup dan metode terbuka. Di metode tertutup ada dua cara kan, jadi yang kita bahas baru cara atau metode bagi dua. Ini masih tentang metode tertutup, tetapi di sini menggunakan metode regulavalsi. Jadi, meskipun metode bagi dua itu selalu berhasil menemukan akar, tetapi kecepatan menuju ke konvergenan ya itu sangat lambat. Kecepatan konvergensi itu sendiri dapat ditingkatkan apabila kita memperhitungkan FA dan FB. Logikanya, bila nilai FA itu lebih dekat ke 0, maka daripada FB ya, tentu akarnya akan lebih dekat ke X sama dengan A daripada X sama dengan B. Jadi kalau di metode bagi dua kemarin, oke, ini kelanjutannya ya. Jadi pada tadi kita sudah melakukan perhitungan ya, perhitungan dengan metode analitik. Di sini saya mau coba sebelum kita ke metode bagi dua dan metode regulavalsi, kita coba dengan cara tabulasi dulu. Bagaimana? Di sini kita sudah punya fungsi ya. Tadi kita sudah punya fungsi, ya ini fungsinya. 2x kuadrat plus 3x min 4 sama dengan 0. Ini saya hapus dulu. Saya akan tunjukkan bagaimana dengan metode tabulasi. Kita hapus dulu ya. Dengan perhitungan analitis tadi sudah ketemu bahwa X1-nya adalah min 2,3508 dan X2-nya adalah 0,85078. Di sini kita gunakan toleransi errornya harus lebih kecil dari 0,001 ya. Ini metode tabulasi, kita akan coba. Jadi karena di sini kan min 2, X1-nya kan kita sudah memperoleh ya, tadi min 2,3. Kita coba lebarkan sedikit. Di sini misalnya X-nya adalah min 3, maka kita akan cari Fx-nya sama dengan, ya masukkan ke situ, min 3, 2 dikali, ya ini min 3, kita pangkatkan 2, kuadrat, kemudian ditambah 3, kita kali dengan ini X-nya, nah dikurang 4 ya, enter, hasilnya adalah efeknya 5. Nah kalau misalnya di sini min 2 ya, kita pakai tingkat ketelitian data 1, di sini masih 1, maka kita memperoleh efeknya adalah ini. Jadi ini kita tinggal tarik ya. Nah kalian bisa lihat di sini ada perubahan hasil itu adalah ketika, sebentar. Ya, ada perubahan hasil ketika di sini, ketika min 3, jadi dia dari positif, kemudian hasilnya negatif. Nah, ini ketika di sini terjadi perubahan harga Fx dari positif menuju negatif. Kemudian di sini juga ada perubahan dari negatif menuju positif. Artinya bahwa letak akarnya itu berada di antara rentang ini, min 3 dan min 2, ya, yang X1 ini berada di antara min 3, min 2 kan. Kemudian pada X2-nya dia rentangnya ada di antara 0 dan 1. Jadi kalau di sini kita coba lihat grafiknya dulu. Ya, di sini kita blok. Nah, sini aja, sampai di sini aja kita bloknya. Nah, kita blok insert ya, kita buat grafiknya di sini, grafiknya scatter. Nah, ambil yang ini ya. Nah, ini apa namanya ini? Nah,
kita sudah punya grafik seperti ini grafiknya. Ya, kalian bisa lihat bahwa harga X1 itu ada di sini di antara min 3 dan min 2 di sini ya. Sedangkan harga X2 itu ada di sini di antara 0 dan 1. Nah, dari grafik sudah kelihatan. Sekarang dengan metode tabulasi ini kita akan hampiri. Tadi kan di sini pakai tingkat ketelitian data 1 ya. Jadi saya tuliskan lagi di sini min 3 ya. Kita akan hampiri ini di copy aja, Ctrl C, masukkan ke sini, Ctrl V. Ya, kita akan hampiri dengan tingkat ketelitian data 0,1. Jadi di sini sama dengan 0,3 ini kita tambahkan 0,1 karena saya mau dia di belakang komanya ada satu angka. Nah, seperti itu. Kita tarik ya, tinggal kita tarik. Nah, sudah ketemu harga fx-nya. Lalu di sini kita juga tarik ke bawah. Kita lihat di mana ada perubahannya. Dari positif menuju negatif. Nah, ini di sini. Ya, berarti dia sebentar ini. Saya putihkan dulu biar kelihatan. Pada saat perubahan, di sini terlihat bahwa harga X-nya itu berada di antara ini ya. Nah, di sini, karena di sini harga F terjadi perubahan dari nilai positif ke negatif, ya, itu di rentang atau di selang min 2,4 sampai min 2,3, dia di antara itu, di tengah-tengah ini. Kemudian di sini, jadi ini yang sebelah kiri ya, X1-nya ya. Untuk yang sebelah kanan ya tinggal tarik aja. Jadi, tinggal tarik aja ke bawah lagi. Kalau mau mencarinya, kalian bisa cari bahwa ketika ada perubahan, nah ini masih jauh ya. Kalian bisa tarik ke bawah lagi. Kita coba cari salah satunya aja dulu. Nah, kemudian di sini kita coba dekati lagi ya. Kita ambil di sini yang apa namanya? Selang atau batasnya di sini. Kita ambil min 2,4 ya. Nah, ini juga tinggal kita copy aja, Ctrl C, rumusnya masuk ke situ, Ctrl V. Ya, ini adalah harga fx-nya. Nah, ini kita coba dekati lagi dengan tingkat ketelitian data sebesar 0,01. Jadi saya mau di belakang komanya itu 2. Jadi, ini harga X-nya ini kita tambahkan ya 0,01. Oke, sudah kita enter. Nah, untuk harga efeknya tinggal tarik aja. Ya, kemudian ini kita blok dan kita tarik ke bawah. Ke bawah. Nah, kalian bisa lihat dia berada di antara mana yang berubah dari positif ke negatif. Nah, dia berada di antara itu. Ya, di antara selang 0,36 dan 0,35. Ya, jadi kita lihat di sini, ini masih kalau bicara toleransi errornya dia masih lebih besar ya dari 0,001, maka di sini kita ambil lagi ini sebagai batas bawahnya ya di sini sebagai dasarnya min 2,36. Nah, ini efeknya kita tinggal copy di sini Ctrl C, masukkan ke situ Ctrl V. Lalu di sini saya mau dekati, mau hampiri lagi dengan ketelitian data 0,001. Ya, jadi biar di belakang komanya itu 3. Di sana ini kita tambahkan 0,001. Oke, diperoleh itu. Ini tinggal tarik. Kemudian kita blok. Tarik ke bawah. Tarik ke bawah lagi. Nah, di sini ya. Nah, dia hampirannya sudah menghampiri 2,351. Nah, dia ada di antara itu X-nya untuk X1-nya.
Nah, kita hampir lagi di sini, ya. Kita ambil yang ini batasnya. Nah, kita hampiri lebih mendekat lagi sehingga akan ketemu solusi sejatinya. Jadi kalau di sini ya, misalnya di sini, ini fx-nya adalah 0,001. Jadi masih lebih besar dari ini ya. Toleransi errornya masih lebih besar dari galatnya. Maka di sini kita perlu menghampiri lagi. Jadi kita ambil batas yang ini, selang baru ini. Jadi di sini min 2,351. Nah, seperti itu. Oke, di sini efeknya kita copy, kita paste di sini. Ctrl V. Nah, di sini saya lagi mau di belakang komanya itu biar ada 4, artinya kita mendekati dengan tingkat ketelitian data sebesar 0,0001, kita tambahkan 0,0001. Oke, kita enter. Nah, kita dekati lagi, ini tinggal tarik ya. Jadi ini kita tarik lagi ke bawah. Nah, kamu bisa cari harganya, berarti dia di antara itu. Nah, ya, dia berubah di sini. Ini adalah harga dari X1-nya. Jadi ketika dia ya hasilnya ini sudah lebih kecil dari 0,0001 ya, ini ya, maka ini adalah efeknya. Dia sebesar minus 2,3508. Nah, seperti itu. Ya, jadi di sini ketika ada perubahan dari nilai positif ke negatif untuk X1-nya, maka ini adalah harga X-nya ada di sini, ya. Di sini. Di min 2,3508. Nah, untuk yang X2-nya kalian bisa cari dengan cara yang sama. Jadi, yang sudah saya jelaskan ini adalah metode tabulasi. Sekarang, kita akan ke metode bagi dua. Ya, kemarin, di minggu kemarin, kita sudah bahas bahwa metode bagi dua itu caranya seperti ini. Bahwa selang itu, A, B, itu dibagi dua, kita dapatkan nilai C, ya, sehingga di sini selangnya menjadi AC dan CB. Lalu di sini, kita akan lihat bahwa di sini syaratnya adalah bahwa FA dikali FC itu harus lebih kecil dari 0. Jika ya, maka kita punya selang baru nih, yaitu AC. Dan jika tidak, maka di sini kita juga punya selang baru, yaitu CB. Nah, seperti itu ya. Kita langsung coba praktekkan di sini. Nah, dari ini, fungsi ini tadi kan sudah kita peroleh ya, akarnya X1-nya kan min 2,3 sekian kan gitu ya. Di sini saya mau mendekatinya agak lebih lebar, misalnya di sini A-nya itu min 4, ya, kita dekati min 4, B-nya 0. Nah, jadi pada metode bagi dua itu nanti di sini kita akan bagi ya. Ini adalah batas bawahnya min 4, batas atasnya ini batas atas ya. 0. Nah, pada metode bagi dua di sini kita akan membagi dua. C-nya menjadi C. Jadi di sini sama dengan A ditambah B. Ini B. Kita kurungkan dulu. Jadi di sini kita mainkan kurung ya, dibagi 2. Nah, sehingga kita memperoleh harga C. Lalu kita masukkan harga FA sama dengan ini 2x kuadrat 2 dikali X-nya kita ganti A, X kita kuadratkan ya, kuadrat ditambah 3 kita kali dengan X-nya ini ya, dikurang 4. Nah, di sini kita sudah memperoleh harga FA. Untuk FC-nya, kalian coba tarik aja. Caranya sama. Nah, ditarik. Nah, seperti ini. Ya, kita sudah punya ini. Harga A, C, B, dan FA, FC, FB. Nah, kira-kira
kita punya selang baru atau tidak ya? Jadi syaratnya tadi kita coba cari di sini aja ya, kita selangnya sama dengan ya. Kita gunakan formula jika tadi syaratnya kan kita lihat syaratnya di sini bahwa FA dikali FC itu kurang dari 0. Nah, ini syaratnya. Kita coba masukkan ke sini. FA dikali FC kurang dari 0. Ya, apakah di sini jika FA kurang dari tunggu. Maka di sini hasilnya itu adalah ya, kita coba jika iya nanti mana tadi? Nih ya. Jadi jika iya nanti dia jadi AC, jika tidak dia jadi CB. Nah, selangnya jika FA dikali FG di sini ya, A dikali C itu lebih kecil dari 0, maka dia A, C. Kemudian jika ya, jika ini FB dikali jika tidak sih sebentar. Jika FA dikali FC lebih besar dari 0, maka dia menjadi dulu CB, AC, CB, selang barunya. CB, C, B. Nah, seperti ini. Lalu kita buat tutup kurungnya 1, 2, 1, 2. Kita enter. Sebentar, maaf. Di sini ada kekurangan ya. Nah, jadi di sini kita sudah punya selang baru, yaitu selang A dan C. Nah, untuk selang yang A, sebenarnya di sini kita pakai formula aja juga. Di sini jika ya FA dikali FC itu kurang dari 0, maka dia A. Ya, kemudian sebentar. Jikanya hilang. Jika, nah kita kurung, dia bilangnya A ini maksudnya ini ya, ini 4. Nah, min 4. Nah, jika tidak, maka dia C. Kita tutup kurungnya. Kita enter. Nah, dia A ya, jadi selang batas yang bawah, di sini A. Kemudian yang B juga seperti itu, sama dengan jika di sini FB dikali FC itu lebih kecil dari 0, maka dia B. Ya, jika tidak, maka dia C. Nah, jadi di sini kita sudah punya selang baru, batas bawahnya adalah min 4A, dan batas atasnya adalah C, ya, min 2. Nah, di sini dengan cara yang sama, di sini kita tarik aja. Nah, menjadi seperti ini. Untuk FA-nya juga seperti itu, ya, tinggal narik aja. Nah, seperti ini. Ya, di sini kita akan punya selang baru yaitu CB. Kemudian di errornya atau galat relatifnya di sini ya, ini sama dengan C baru. Ya, harga mutlak C baru, kalian buka lagi materinya untuk mencari harga error relatifnya. Jadi di sini adalah C baru, mana C baru? Yang ini ya, C baru dikurang C lama. Nah, kita kurungkan dulu. Kemudian bagi C baru.
bagi C baru, lalu kita absolutkan. Ya, kita ABS di sini kasih absolut, enter. Nah, di sini kita punya error relatifnya atau galat relatifnya adalah sebesar min 0,3 sekian. Di sini kita akan tanya apakah dia lebih kecil dari 0,001 ya, karena di sini kita gunakan toleransi ya. Jadi bahwa di sini galat toleransi itu harus lebih kecil dari 0,001 ya. Nah, di sini kita tanya sama dengan apakah ini lebih kecil dari 0,001 ya. Jadi kita gunakan formula if. Jika iya, bilang true. Jika salah, true. Jika salah, bilang false. Nah, bentar, salah. False. Kita enter. Ya, jadi maaf. Salah ini. Jika sebentar, saya ulangi ya, sama dengan jika ini lebih kecil dari 0,001 ini benar nggak ya galat relatifnya ini? Sebentar, saya absolutkan ya. Harga mutlak harusnya kalau sudah absolut dia hasilnya positif. Nah, sebentar. Ini salah nih di sini nih. AB absolut. Oh, ini belum dikurung ya. Kita kurung lagi di sini dari 1. Sebentar, kurungnya mana nih? Jadi absolut ya, C baru dikurang C lama dibagi C baru. Kita enter. Nah, hasilnya ini. Dan di sini, jadi kalau nilai galat toleransinya itu lebih kecil dari 0,01, maka bilang benar ya. Bila sebaliknya bilang salah. Jadi kita gunakan formula if ini lebih kecil dari 0,001, bilang true. Jika salah, bilang false. Nah, di sini kita dapati ya, ini tinggal tarik semuanya ke bawah, dari atas ke bawah, temukan sampai dia true. Nah, di sini sampai sini aja. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Jadi, ketika nilai galat toleransinya lebih kecil dari 0,001, ya, itu berarti pada iterasi ke-10 dia, ya. Di sini baru iterasi itu berhenti karena kenapa? Karena di sini galat relatifnya sudah lebih kecil dari 0,001. Nah, berarti pada iterasi ke-10 kita sudah memperoleh harga X-nya yaitu yang ini ya. Nah, C baru ini adalah harga X-nya yaitu sebesar min 2,34 sekian. Nah, tadi kan sudah mendekati ya. Jadi kalau tadi kan hasil X1-nya adalah min 2, dengan perhitungan analitik hasilnya adalah min 2,35 sekian. Nah, ini sudah mendekati. Ini adalah harga X1. Jadi X1-nya ya untuk metode bagi 2 di sini harganya itu adalah min 2,34961. Nah, seperti ini. Jadi dia itu hanya mendekati ya, mendekati hampirannya. Nah, untuk yang bagian atas, nah di sini sarannya sama.
Jadi ini X1-nya, kalau mau cari X2 berarti di sini batas bawahnya kita copy semuanya. Kita copy semuanya di sini. Ctrl C ya, copy ganti ke sana. Ctrl V. Tapi di sini batasnya kita ubah di sini dari 0 ke 4. Nah, dari 0 ke 4. Nah, di sini masih pada iterasi ke-10, dia masih false ya, masih belum, artinya belum bisa berhenti. Kita coba sampai iterasi berapa dia berhenti. Nah, pada iterasi ke-12. Jadi kalau X1-nya tadi pada iterasi ke-10 dia sudah ketemu harga X1-nya. Kemudian pada batas yang X2-nya, di sini harga X2 ya. Di sini ketika harga galat relatifnya sudah lebih kecil dari ini, galat toleransi ya. Di sini maaf. Di sini adalah galat relatif itu lebih kecil dari galat toleransi. Galat toleransi di sini adalah 0,001. Jadi di sini pada keadaan ini dia sudah lebih kecil dari galat toleransi 0,001. Maka pada saat ini perhitungan sudah selesai. Sehingga di sini kita memperoleh harga X2-nya itu adalah ini ya, 0,85 sekian. Nah, ini. Nah, sudah mendekati ya, hampiran. Jadi dia sudah menghampiri X2 0,851,074. Nah, ini adalah cara ya mencari solusi persamaan nirlanjar menggunakan metode bagi dua. Berikutnya adalah menggunakan metode regula falsi. Oke, saya lanjutkan ya mencari solusi persamaan nirlanjar menggunakan metode regula false. Jadi, dengan soal yang sama, 2x² plus 3x min 4 sama dengan 0. Di sini digunakan bahwa galat relatifnya itu, galat toleransinya adalah sebesar 0,001 ya. Syaratnya adalah bahwa galat relatif itu harus lebih kecil dari galat toleransi 0,001. Ya, pada perhitungan analitis kita sudah tahu batasnya bahwa dia berada di antara di min 2, sekian. Kita akan lebarkan rentangnya ya. Selangnya kita lebarkan di sini misalnya min 4 sama seperti di metode bagi 2. Batas atasnya itu adalah 0 ya untuk X1 yang sebelah kiri dulu. Maka kemudian kita cari harga FA itu sama dengan masukkan harga A ini ke dalam persamaan 2, kita kali dengan ini X-nya ya, pangkatkan 2, tambah 3, kita kali dengan ini X-nya, dikurangi 4, ya, enter, maka kita sudah memperoleh harga FA. Sekarang yang kita cari adalah FB, sama dengan ya, 2 kita kali dengan B ini, X-nya kita ganti, kita pangkatkan 2 ditambah 3 kali X-nya di sini dikurangi 4. Kita sudah mendapatkan harga FB. Sekarang yang membedakan metode bagi 2 dan regula false di sini adalah pencarian harga C. Kalau C di metode bagi 2 kita tinggal bagi batas bawah tambah batas atas bagi 2. Tapi di metode regula false kita gunakan rumus yang ini ya. Jadi di sini sama dengan B, yang ini, B, kita kurung ya. Di sini FB, yang ini, FB, kita kali dengan, nah ini dalam kurung, BA, B, dikurang A maksudnya, dikurang A. Nah, ini ya, kita masukkan, kemudian kita bagi. Nah, di sini masih perlu kurung satu lagi nih. Nah, kita bagi dalam kurung
FB yang ini, FB kita kurangi dengan FA, ya kita kurungkan 2, enter. Nah, itu adalah C-nya, harga C-nya minus 0,8 ya. Maka kita bisa juga cari di sini untuk FC, caranya sama 2, kita kali, kita ganti X-nya dengan C, pangkatkan 2 ditambah 3, kita kali dengan harga ini C dikurangi 4. Oke, sudah benar ya, sama dengan, nah ini kita sudah memperoleh harga FC-nya. Nah, setelah itu, di sini ya, sama caranya, kita tanya di sana, jika, ya pakai formula aja, FA dikali FC itu lebih kecil dari 0, nanti bilang ya, bahwa selangnya itu adalah A, C. Nah, kayak gitu. Nah, jika sebaliknya, jika FA dikali FC itu lebih besar dari 0, ya, jika tidak, maka nanti selangnya itu adalah CB, C, B. Nah, ini kurungnya kurang 1 nih. Ya, caranya itu seperti di metode bagi 2. Nah, tadi saya bukakan lagi formulanya di sini ya, bahwa ketika ya, ya, maka AC. Sedangkan jika tidak, sebaliknya, maka dia CB. Nah, itu selangnya, dia CB. Nah, selangnya akan CB. Di sini kita tutup kurungnya. Dan kita sudah memperoleh selang baru, yaitu AC. Ya, jadi di sini kita juga gunakan formula aja, bilang bahwa jika ya FA kita kali FC itu lebih kecil dari 0, maka dia itu nanti A. Jika tidak, nanti dia C. Tutup kurung. Nah, seperti itu ya. Jadi di batas bawahnya A. Nah, kemudian di B-nya, B yang baru ya, di iterasi pertama, di sini sama dengan FB dikali FC lebih kecil dari 0, ya, jikanya ini belum, jika, nah, lebih kecil dari 0, maka dia B, jika tidak, maka maksudnya B itu ini ya, B, jika tidak, maka dia C. Nah, kita enter. Nah, kita sudah punya selang baru, yaitu di sini AC ya, untuk selang yang baru di sini A, untuk B-nya kita berganti nilainya jadi C. Nah, dengan cara yang sama, coba cari di sini harga, tinggal tarik aja untuk FE-nya, kemudian FB-nya. Nah, itu FB-nya. Ya, untuk selangnya juga sama. Kita cari harga C dulu. Nah, harusnya di sini tinggal narik deh. Nah, kayak gitu. Ya. Di sini kita punya C baru ya, minus koma sekian. Ini selangnya juga ditanya. Jadi kalau dia lebih ke ya di sini FA dikali FC lebih kecil dari 0 ya, karena dia minus, maka dia pasti lebih kecil. Maka di sini AC, dia A, ya AC. Nah, untuk galat relatifnya itu rumusnya adalah sama dengan absolut ya dalam kurung C, kurungnya saya kasih 2, C baru dikurang C lama ya dalam kurung dibagi C baru, tutup kurung. Bentar.
Nah, itu harga relatifnya, galat relatif. Di sini juga ya, kita untuk melihat dia sudah berhenti atau belum. Jadi jika kita kurung ini lebih kecil dari 0,001, maka nanti katakan true. Jika sebaliknya, katakan false. Nah, kayak gitu ya. Nah, di sini masih belum ya. Jadi nilai galat relatifnya 0,4 masih besar. Maka di sini untuk selanjutnya kita coba tarik ya. Kita coba tarik aja. Nah, di sini masih pada iterasi keempat belum. Harusnya dia lebih pendek. Nah, ini ya. Jadi dia berhenti pada iterasi ke-8. Jadi kalau tadi menggunakan metode bagi dua ini, ya, iterasi atau perhitungan akan berhenti ya apabila galat relatifnya lebih kecil dari galat apa namanya? Ya 0,01 ya, galat toleransi maksudnya. Nah, pada metode bagi dua di sini dia berhenti pada iterasi ke-10. Nah, sedangkan pada regula falsi di sini berhenti pada iterasi ke-8 ya kan. Jadi makanya di sini dikatakan bahwa pada metode regula falsi dia kecepatan untuk mencapai konvergen dia lebih cepat daripada metode bagi dua. Nah, dengan cara yang sama nanti kita cari di sini kita copy aja. Kita copy untuk mencari X yang sebelah kanan ya, X2-nya. Ctrl C. Nah, di sini Ctrl V. Hanya yang kita ganti di sini adalah selangnya, bahwa di sana batas bawahnya 0 dan di sini 4. Nah, jadi pada iterasi berapa dia selesai? Kita tarik aja ya. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, dia pada iterasi ke-10. Ya, bandingkan dengan metode bagi dua tadi, dia berhenti pada iterasi ke-12 di sini. Ini yang sebelah kiri nih. Nah, ini sebelah kanan ya. Nah, ini di iterasi 12, sedangkan pada metode regula falsi berhenti pada iterasi ke-10. Ya, jadi di sini harga X-nya itu yang ini, C yang baru ini ya. Jadi untuk X1 di sini sama dengan ini ya, minus 2, nih harga C-nya 3502 sekian ya, 02 4 sekian, atau kalau mau dikecilin aja. Nah, kayak gitu. Maunya berapa digit biar dia nggak kelihatan. Nah, kayak gini ya. Jadi di sini harganya itu adalah ini C yang baru minus 2,50244 untuk X1-nya, sedangkan untuk X2-nya berarti kita ambil harga C yang baru ini untuk X2 yaitu sebesar 0,850265. Jadi solusinya ya pada metode numerik ini adalah hampiran. Jadi dia akan menghampiri solusi sejatinya. Jadi kalau solusi sejati dengan perhitungan analitik tadi kan dia 0, sekian ya, 0,2 minus. Jadi untuk ini metode analitik untuk X1-nya dia kan di 0 minus 2,3508 ya, dengan metode bagi dua ya, dengan cara analitik
dia mendekati, menghampiri akar yang sesungguhnya. Jadi dia X1-nya minus 2,350 sekian. Nah, sedangkan X2-nya 0,85. Nah, ya jadi pada metode numerik ini ya hasil atau solusinya itu berupa hampiran dari solusi yang sebenarnya. Nah, pada pertemuan kali ini cukup sampai sekian ya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Ya, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.